banget sih, langsung ketawa semua. Dan kalau Nikkei itu pas di tim-tim yang seperti ini berat. Oh iya, waktu itu pernah di-post kan sama pihak MPL kan di Instagram kan? Liquid. Iya, benar. Nah, tapi ini dia. Linknya sudah selesai, kita akan kembali lagi ke traffic di mana EVOS menjawab dengan karya yang ternyata masih dibuka. Oke. Tidak dihilangkan, dan Granger yang ya bisa keduanya sih sebenarnya. Bisa dibilang ini para pasukan dari tim Dewa juga mahal. Tapi Susin dilepas terus loh. Susin ini dibandingkan mereka berebut di arah berdebat. Susin ini harus ditutup atau enggak? Kalau mereka nggak mau tutup terus, mainkan coba. Yang dari kemarin sangat power ini, Hayabusa dan Kimi gitu. Lihatnya dari draft yang dilakukan oleh keduanya ya, sama-sama ingin memanjakan sosok dan juga memanjakan anaknya mungkin kan Uranusnya Randy juga di band jadi jangan hero power masing-masing. Ya, tapi mungkin lebih better ya kalau cincinnya dilepas aja, tapi Susin yang bisa, karena memang faktor kemenangan ada di Susin juga. Ya. Karena opsi untuk EVOS apakah mau menggunakan lane slot atau ada instruction lebih juga? Kayaknya diisusin lagi sih, entah kenapa aku melihatnya dengan ya balik lagi Hilda terus tambah lagi dengan Granger gitu loh. Early aggression udah ada, Isuzu juga bisa ngebantu untuk damage di early-nya. Kalaupun emang nggak di-ban, menurutku EVOS ini sangat-sangat mencantik dan Isuzu juga baru. Ya, berarti dia Lunox ya. Yang menjadi power untuk Octa yang kita tahu semasa memang belum atau diapa-apain ini untuk Lunox-nya. Ini sudah menjadi pegangan untuk Octa itu sendiri. Tapi menarik untuk EVOS, mereka tak mayo ke Albert untuk ke jungle ya. Jadi mereka lebih memilih untuk merespon apa yang sudah dipilih juga ya dengan Dewa. Jadi pengambilan dari Hilda ini untuk bisa menutup juga jalur dari Hayabusa. Kebanyakan memang punya Albert itu luasnya sih ya, jadi bisa menyesuaikan patokannya atau menyesuaikan dari lawannya juga. Dan kembali kita ingatkan teman-teman, M7 tiket early bird sudah akan dijual nanti di tanggal 2 November. 2 November. Dan ada potongan 20% ya. Dan yang paling penting potongannya itu loh. Betul. Buat anak-anak kontrakan kayak saya itu penting sekali loh. Iya loh. Waduh, ada mantan player dari EVOS ya. Ini jangan panik dong. Ini Santai Clover. Langsung keluar ya, habis ya kelihatan mirip ya. Clover ya. Mirip Clover ya. Ya, ini mirip Clover yang potong Brody Dimit bukan? Oh, bukan. Oh, bukan. Sorry. Beda ya, Mas ya. Mirip Hafiz ya. Agak lebih kurusan itu di sini ya. Nah, ini dari Dewa ini. Sri Kandi dari Dewa United. Apa sih? Oh, ada Bu Guru di situ. Kayak pakai baju sih kayak Bu Guru. Oh, iya loh. Pakai dasi ya. Iya. Ini tadi Ranger Mas bisikin ke saya. Apa tuh over langsung one? Bang SN tadi. Kakak siapa nih? Siapa? Udah ter. Kakak siapa nih? Gak boleh kodein kayak gitu. Oh nggak boleh. Nomornya berapa? One. Langsung. Ditutup. Mereka nggak mau bermain dengan adanya one. Mungkin nanti buat maybe bersinar, apalagi kalau bermain ke arah one juga. Ini nggak fit untuk EVOS ya. Dia butuh damage yang burst. Mereka juga tutup kan. Padahal mereka bisa bermain. Tapi kan udah ada Granger, jadi mereka tidak akan bermain lagi dengan sosok dari Jawab sih. Kale aja. Ben. Berarti dia harus naik. Silakan saya. Kaliannya di ban, cuman melihat dengan winningan dari EVOS untuk win 1-1 dan juga Ruby, kenapa tuh ini kayak antara tank atau luar kemungkinan besarnya ya, Ruby yang diberikan bisa arah untuk memperketat fight mereka sih. Kayaknya assassin deh. dan satu dari asing juga bisa satu. Yang kita lihat di sini ada lampu kalau di konten lagi, nggak apa-apa, beda sama tadi. Ya, tapi lampunya Damage-nya cukup. Lampunya tapi kemungkinan besar ini di execute. Kemungkinan besar ya. Dan EVOS apakah lane slot yang dulunya prime juga buat Albert akan diambil? Karena Omawa sejujurnya ingin melihat siapa lane slot yang piawai dari Regina ini Yang paling utama ya. cekatan ya. Iya, belum kelihatan dari tadi. Ini hari ini kita bebas lane slot ya. Tapi Obvio dan ready. Bakalan selok harapan Omawa terjawab. bisa sih buat segan Lunox. Oh, Lancelot ya tuh. Lane slot. Itu dia lane slot. Jawabannya ya, 1-1 dan juga Ruby juga. Ya, terima kasih Albert. Ya, langsung kita akan mendapatkan shock of strength dari Albert dengan Lancelot. Cuman kalau udah main ini ya, ya ini mereka bakalan coba untuk maksimalkan fightingnya mereka. EVOS ini lebih ke main teknikal aja sih, kayak secara landing juga mereka strong ya. Dari hero mereka bisa mengatasi apa yang sudah dipilih dengan Dewa sejauh ini 4 hero-nya. Jadi mereka masih bisa. Cuman ya gue
kurangnya lah, bisa dibilang kurangnya dari tim EVOS adalah mereka nggak punya satu skill yang bisa membuat momentum gitu. Beda sama yang di mana Dewa itu untuk objektif di North ada juga Turtle yang Oke, bentar. Joy Joy mid atau Joy gold. bisa Joy mid untuk Sakaya bisa juga. Oma Jadi kan sudah lah ya, kita Coba lihat menurut aja. kalian, apakah ini akan cocok? Kalau menurut gua Hayabusanya bisa di arah gold sih. Enggak, Iya. sorry. Hayabusa di jungle, Joy-nya di Joy XP. apa Joy? Oh iya Joy yang dulu ya, dulu. Joy ya. EXP dulu. Joy yang dulu ya. Kalau menurut gua Joy di XP, lawannya gold, Hayabusa di jungle. Joy Vengeance tuh. Bisa jadi Vengeance, bisa Ya kan? jadi. Tapi itu scaling banget nih untuk 3 hero dewa tadi. Dari Hayabusa, dari Joy. Itu itu. Ya udah, kita bakal menyaksikan langsung saja ini. So, Parkeser, take me to the lineup. Game ini dia game yang kedua. Akan menjadi 2-0 atau 1 sama kira-kira nih, Ol. Wah, tapi kalau kita lihat ada kejutan dari draftnya Dewa United yang akan kita nantikan. Joy Hayabusa di dalam satu tim yang sama. Betul. Akan seperti apa ini kira-kira ya? Berakhir seperti apa? Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Alright. Dan munculnya Joy EXP Temporal Rain yang dibawa plus dengan Vengeance. Akan seperti apa lagi momen-momen yang bisa diciptakan oleh Kit ini untuk menyelinap ke belakang, karena kalau kita lihat dengan Master Assassin Trill, emblem Assassin juga yang dibawa oleh Kit dengan Joy-nya. Ini jobdesknya benar-benar emang harus mau nabrak Erlang sama Rondel aja deh. Iya, karena dari tadi pemain protagonis saya. Betul. Dia udah cari aja mungkin ya nyelinap, tapi Kit mengetahui bahwa EXP-nya punya damage yang besar tapi tipis. Akhirnya rotasi dari Ivon coba untuk memainkan ke arah bawah, tapi Ray Oke. Dan sekarang King bahkan berhasil untuk bisa menemani terus-terusan Ray yang sedang melakukan farming. Yap. Dan lagi-lagi ya Mueza yang memang namanya Ray juga dia nggak aman karena dia tadi di center terus merondel. Yang jadi jawaban kita kan justru diprioritasi. Iya, dia batu terus di center lagi bikin batu bacak. Waduh. Iya benar, bisa jadi ya. Tapi memang dari tadi susah banget sih Mueza untuk cari momentum karena dirinya pun susah banget untuk bertahan. Mempertahankan HP-nya pun berat. Yep. Tapi melihat bagaimana kali ini Dewa United, mereka membawakan adanya Ray dengan Hayabusa. Dan di game pertama kita nggak ngelihat adanya efek dari Retribution ya, tapi Ki? Halo. Oke, langsung diajar. Quad Shadow keluar. Sebuah informasi untuk kali ini. Yap. Wait, balik lagi. Kaget ya. Tapi Ray nggak ada Quad Shadow yang harusnya ini nggak bakal ada tabrakan yang terlalu jauh juga dari Ray-nya, dan memilih untuk merelakan saja turtle yang pertama karena Mueza lihat dia mau screening aja. Yo, Oh, lihat tuh, Mueza di centerin terus sudah kayak giok dia di situ. Hey, box blood menjadi pilih jadi Randy. Dan kesempatan terbuka lebar untuk bisa mendapatkan terkena aja berberhasil mendapatkan turtle tersebut. Sementara sekarang Joy, apa yang akan terjadi? Kin tidak bisa kabur. Yap, dan ini Cusin masalah banget sih dari game pertama. Yap. Siapapun dipegangin terus menerus. Dan sekarang Wah, ngeliat tergetok sekarang Ray-nya. Ray bukan ke arah mana. Ray mendapatkan sebuah backup tadi dari Mueza. Dan sekarang buat Shadow Phantom curigan ada satu lagi. Shadow kill. Hey, Ray masih memaksakan keadaan balik lagi. What? tapi ada Okta sih, Oktanya dikejar. Okta, satuin lagi. Okta, apa yang akan terjadi? Apa sebenarnya ini? Gak ada pedulian supporter, Pak. Dia gak bisa kemana-mana lagi dari Okta. Dan kita udah tahu gimana gameplay Hilda dari Ki. Ingat, season 12. Kairi beda level 4. Ya, Itu gara-gara Hildanya Ki. Ditempelin, ditemenin. Selalu menjadi best companion untuk Hildanya Ki yang emang dari tadi gak ganggu. Tapi kan gak sendiri, di belakangnya selalu ada backup. Dari kita ngelihat dari Dewa United, mereka terlihat bagaimana sinkron. Iya. Untuk di game ini ya, kayak tadi ada yang maju satu. Muezanya juga dari tadi susah banget buat trade-nya. bisa dibilang sejauh ini ya. Sejauh ini sampai dengan menit 3 nih ya. Kalau mungkin bahasa kasarnya, gerakannya aneh-aneh. Aneh-aneh gerakannya. Oke. Sampai menit 3 nih, 3-4-5. Gak tahu nih kita ke depannya. Oke. Apakah mereka udah langsung auto balik lagi menuju performanya atau tidak? Kita lihat sama-sama ya, karena lihat bagaimana kali ini dari EVOS masih dalam keadaan yang cukup unggul. Lagi-lagi ini belum ada yang bisa menyentuh
Albert sama sekali, tapi ada game fake by GoPay. Sang penembak jitu. Erlan menjadi pemain Granger dengan win rate tertinggi di MPL season 16 dengan 11 kali pick. Win rate ke 90%. Ini dia, langsung kita sebut King Erlan dia. Boleh. Tembak King Erlan gitu kan. Sedap. Lah, gimana? Win rate-nya 90 Win ya. rate 90. Wehey, Tony Jones sudah dikeluarkan. Sementara sekarang Rodal menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Randy masih sempat bisa melakukan sebuah aksi balasan. Walaupun di-crack oleh 2 orang sekaligus. Kinya terjebak, Kinya sendirian. Kinya masih menyerang ke arah dari Ray. Akankah berhasil untuk bisa mengusir ke arah beberapa player? Tapi ternyata tidak. 4 player tadi jauh lebih unggul. Yap, itu dia inisiasi yang akhirnya mantap bisa dilakukan oleh Mueza. Oke, Albert, 1v1 situation. Sementara sekarang Vengeance langsung diaktifkan. Albert ada kontrol kembali. Dengan satu punchernya, tidak mau memaksakan keadaan. Yap, dan dengan mendapatkannya juga kesempatan dari Dewa untuk secure ke arah Turtle, ini ngebuat dari goldnya yang tadi sempat dipimpin Evos sudah mulai perlahan dikejar. Momentum yang diciptakan oleh Mueza menjadi harapan untuk Dewa sekarang. Lah, tuh lihat. Nah, masalahnya tadi pas kena tabrak Turtle kan. Benar, di center. Terus ya, ntar lagi jadi cincin. Oke, center lagi. Dasar lagi, harus perhatikan kaki ini, tapi Randy. Randy masih cukup kuat di bagian bawah. Oh, ini juga hero nyaman buat Okta ya, tapi kayaknya terlalu banyak kejadian di sisi-sisi yang berbeda, Pak. Iya loh, atas bawah semuanya ada aja kejadian. Dan Ki berusaha untuk bisa menahan Mueza agar tidak bisa mendekat ke arah dari Maybe. Oke, tragedi seperti apa lagi yang akan kita lihat. Karena 3 versus 2 di arah top, Evos juga nggak mau terlalu memaksakan kehendak ya untuk bisa mendapatkan turret, karena di bottom lane Kitnya sedang mendorong. Yap. Ini sedang mendorong, masih ada Albert. Masih ya, langsung diusir mundur. Belum ada turret yang hancur, aman lagi. Turun lagi tensinya. Tapi yang perlu kita perhatikan kembali adalah bagaimana dari Evos ini nggak punya hero yang bisa kita katakan tahan badan terlalu banyak ya. Yap. Oke, sementara Kim atau balik arah langsung. Balik kanan. Blok. Yap, gak jadi. Terlalu bahaya, weh. Yoi, apa yang terjadi di depan player dan Randy kehilangan cukup banyak speed up tubuhnya. Walaupun masih ada pasif tapi tidak sempat. Mulai sepertinya Dewa menemukan ritme permainan mereka. Yap, dan itu dia ya. Bagaimana Okta bisa membuat akhirnya dari Randy pun babak belur. Di saat adanya Inferno Pursuit yang dibuka. Langsung aja Inferno Burst dari Elisau. Jadi itu buat dari Randy dari tadi bisa maju. Tapi hampir bisa pulang. Yap. Dan masih santai deh ya. Yang masih bisa melawan farmingan bebas. Dan Turtle sesaat lagi muncul. Tapi Erlan belum se-snowball tadi ya. Ya. Masih sibuk aja di laning-nya, farming sebanyak-banyaknya dulu. Tapi modal Skypirus-nya udah ada dan mungkin sekarang Erlan udah bisa diajak untuk T5. Yap, Erlan sudah join ke dalam pertempuran. Sementara sekarang Maybe Brave Fighter tadi langsung lompat ke depan. Belum lagi Kid mencoba untuk bisa mengatakan damage yang maju ke tempat yang jauh lebih mengerikan lagi. Rodalnya pun langsung terusin jauh ke area belakang Rodal. Damage yang terbagi, masih selamat. Walaupun Shadow udah langsung dibuangkan sementara di paling lain. Maybe-nya pun menjadi korban. Erlan sudah mendapatkan satu stuck di dalam tubuhnya. Yap, karena belakangnya juga diacak-acak sama Kilian. Oke, Ki sendirian, Ki terjebak. Ada 2 player tapi backupan hadir. Selamat Ki untuk kali ini. Yap, tadi juga ada tectonic charge dari Mueza yang ternyata belum mengenai target yang diinginkan. Ya. Sedikit Wah, miss. ini dia Kid. Ini dia tugas sebenarnya Kid mencoba untuk bisa mengangkat damage-nya bersama dengan Vengeance. Itu dia tugas sebenarnya dari Kid. Mission complete, tapi ada flicker langsung dikeluarkan pula Kid. Masih selamat. Yap, terlalu lincah Joy dari Kin. Sehingga flicker dari Raundel pun gagal untuk bisa mengejar ke arah dirinya. Tapi kita tahu bagaimana Granger ini lemah ketemu sama Joy. Yap. Terlalu lincah dengan Granger yang tembaknya satu arah. Sebenarnya tadi juga mau nembak bingung kan Vengeance aktif. Jadi serba salah nih sementara Turtle. Empat lawan 5. Erlan akankah join secepat mungkin namun untuk sekarang Turtle-nya berarti dapatkan oleh Ray. Pertempurannya kembali terpecah kiri jadi korban kami Kin. Langsung dibalaskan oleh Erlan. Maka sekarang Randy-nya masih mencoba untuk bisa mengejar ke arah beberapa player. Mueza lepas tapi masih ada Maybe. Wah, dan Kinnya juga ini build Joy kekebalan ya. Menggunakan concentrated energy Oracle. Menjadi item keduanya. Yap. Diusir ini. Maybe dipaksa diusir kan enggak. Oke, dan sekarang udah mulai netral lagi keadaannya. Dewa berhasil untuk mengejar. Wah lompat oke. Ada flicker. Tadi langsung dikeluarkan dan berhasil. Didapatkan karena Erlan. Di mana Erlan belum ada flicker. Hanya ada Rondo tadi untuk bisa menyelamatkan dirinya. Yap, dan solo kill dari Maybe untuk tumbangnya Erlan. Dan sekarang Erlan gak dalam keadaan yang baik-baik aja. Pertama, frontliner mereka gak setebal tadi. Yap. Kedua,
ini udah ada hero yang bisa nyelinap masuk ke belakang. Tapi nanti Okta sekali tidak mengalami damage yang penampunan ini. Yap, itu dia. Karena kalau kita melihat orang mau menjadi item 2 untuk hit, mungkin item 3 bisa ke Wings. Sementara dengan Okta yang juga punya Sky Piercers, sebuah asuransi jika nantinya untuk bisa nge-burst down T dan E. Oke, terjebak Kia. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi coba lihat ada 2 orang tadi mencoba untuk bisa mengejar. Dan berhasil mendapatkan Ki. Yap, sebuah senjata rahasia ya ternyata yang dikeluarkan oleh Dewa berimpact dengan begitu manisnya. Joy EXP Vengeance ini kuat banget Betul. ya. Nah itu tadi kita tadi mengatakan menit 3, 4 sampai 45 detik. Ya. Gerakannya masih aneh-aneh. Tapi 3 menit 45 detik ke atas udah sinkron Udah mereka. terkonsep. Udah terkonsep. Oke. Udah mulai kembali Dewa. Mungkin di awal kayak masih sibuk di lane masing-masing juga. Ya. Masih mengadaptasi lagi dan meraba seperti apa gameplaynya akan dibawa oleh Dewa United dan sekarang Muezanya juga lebih leluasa semenjak Roundel-nya nggak sebebas tadi. Ya. Roundel dari game pertama kita lihat pegangin Mueza terus-menerus dan sekarang Roundel agak sedikit overthinking karena ada Kid yang bisa menyelinap masuk, ada Ray juga yang menjadi jawaban ataupun counter adalah seorang Chusin. Oke, berhasil tadi Alberto bisa mendapatkan cara pop-up-nya. Sementara sekarang Lord berhasil diambil oleh Dewa. Yap. Wah ini sebuah adaptasi draft yang begitu manis ya dari Dewa United. Betul. Dan juga masalahnya kalau memang ini udah dipersiapkan, ini eksekusinya baik banget kan. Dan Okta sudah selesai dengan sebuah Divine Glaive. Wow, akan semakin pedih lagi. dan- Waduh, Roundel-nya ketinggalan Roundel. Yusuf Bacon dikeluarkan tapi damage-nya terbagi. Yap, Flicker, Crimson Bacon, 2 resource terbuka. Dan lihat Kid terlalu leluasa tanpa adanya single target lock. Oke, Lalu juga ini- arah seorang Joy. Ini lagi dapat keliling tadi saya nyanyi dan Boson ya. Oke, tapi ada satu tectonic down. Randy-nya down. Maka tadi Tornos yang connect karena 3 player sekaligus begitu baik dan Kid. Tumbang di tempat yang lain. Yap, akhirnya ya ada 1 poin kill lagi yang bisa diciptakan oleh Erlan untuk bisa menumbangkan karena Kid. Tapi pressure dari Dewa sekarang yang harus dihadapi oleh Kiko. Outer middle turret memang masih dipertahankan tapi Naruto turret Kiko kembali dibuat adanya pertahanan diri dari EVOS dengan mengusir cara lordnya. Yap, nah sekarang Baby, Brave Fighter terpaksa langsung dikeluarkan. Tapi Albert yang terjebak, Albert terjebak. Albertnya berhasil langsung dibungkam dan juga dipulangkan. Sementara sekarang Ki, chaos asalnya ikut. Yap, karena itu juga ada Sky Piercers di tubuh dari Okta menjadi eksekusi yang begitu mematikan. Buat dari Ki pun tidak bertahan lebih lama lagi. Ini dia, Angin segar, Angin segar. untuk Dewa United. most improved player kita ya. Sudah Okta menunjukkan kelasnya Okta. Sokta ya. Oke, ada satu tectonic charge. Kemarin tadi ke arah siapapun. Sebentar sekarang. Shadow Kill bagian belakang. Erlan yang berhasil langsung dibuka. Baby Soldan. Satu korban lagi. Dewa menggabung. Dewa membalaskan game yang kedua. Dan menyisakan Ki sendirian, Albert baru saja spawn. Tapi pressure dari Dewa tidak akan berhenti. Yap. Albert. Apa yang akan bisa dilakukan oleh 2 orang? Sementara masih ada 5 player kali ini dan Dewa yang bersiap untuk bisa melumat habis pertahanan EVOS. Oke, base turret mid lane bakal coba untuk ditabrak lagi, tapi Dewa nggak mundur. Diam-diam itu dia ada penta execution. Bahkan tadi terlihat mighty swing-nya begitu mengerikan. Sementara itu dari Albert mencoba untuk bisa menghilangkan karena satu weapon akan masuk ke bawah. Dan sekarang ada satu bayang yang telah dilakukan oleh beberapa pemain dari EVOS kah? Dan tidak ternyata. Yap, walaupun Dewa agak sedikit overextend ya di momen tadi, tapi memang Albert yang bisa mendistract, ngejar lagi ke arah bawah, dan akhirnya Dewa berhasil untuk mundur setelah menghancurkan 2 base turret milik dari EVOS. Kita lihat bagaimana keadaan berbalik. Roundel, Erlan yang selalu ditarget terus-menerus, adanya 2 assassin tanpa adanya single target lock ini bakal jadi PR buat EVOS ini. Tapi dengan adanya Lord yang sebentar lagi tidak akan kembali muncul. Akan seperti apa setup yang bisa dilakukan karena secara initiator Dewa United jauh lebih menjamin dengan hadirnya Mueza dan juga Meiba. Yap. Ternotis. Ternotis kamu Kimura. Ya. Yap. Sekarang pemain dari Dewa benar-benar menguasai area dari Lord. Tidak ada celah untuk EVOS bisa mendekat. Karena bahaya banget sih. Mereka nggak punya hero counter initiate lah bisa kita katakan. Ya. Jadi perlu diwaspadai bagaimana pergerakan dari Mueza dan Baby. Dan akhirnya Albert yang tadi show untuk clear
ke arah atas, menjadi momen untuk Dewa United bisa secure Lord. Dan kalau kita lihat, 9 turret dari Dewa United masih berdiri kokoh. Berdiri kokoh, tidak ada yang tumbang. Terapos-terapos dikit adalah. Ada lah ya, dikit lah ya. Tapi so far ya masih berdiri semua. Dengan 6.700 perbedaan gold sekarang, Evos butuh beberapa momen untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena kalau kita bicara lagi tentang bagaimana frontliner yang tinggi dan Evos, ini bakal jadi enak banget ketika Okta untuk terus ke depannya. Mungkin Lina masuk ke belakang sama Ray-nya. Oke, Erlan masih berusaha untuk sama Gilang kalah Sukara dari lot tersebut dan sudah mulai masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Dan sekarang ada sebuah serangan yang dilakukan baik di swing dan mereka terusir sementara sekarang Kin mengambil peranan. Dia konser tunggal dan selesailah sudah.